Terus ya Kak Cida, apa sih kebahagiaan yang Kak Cida rasakan hingga saat ini gitu? Sudah membuat banyak tulisan, antologi, buku solo, terus juga aku lihat di Instagramnya juga suka share tentang ilmu keislaman gitu ya, menjadi tulisan. Apa sih rasa yang kakak rasakan? Perasaan kakak saat ini gitu? Kepuasan batin kah dengan menulis atau bagaimana gitu kan? Jadi kalau ditanya bahagianya seorang penulis, tentunya ketika tulisan kita dibaca dan bermanfaat gitu. Jadi setelah aku nerbitin buku, tulisan itu wallahu alam bisa sampai kemana aja. Kalau di Gramedia itu kan tersebar ya seluruh Indonesia. 2000 buku itu disebar seluruh Indonesia. Kita nggak pernah tahu siapa yang baca buku kita. Tiba-tiba datanglah testimoni ke DMG. Terima kasih ya kak, gara-gara buku kakak saya jadi bisa istiqomah untuk hijrah gitu. Itu precious moment banget sih. Aduh, kebahagiaan ya apa ya, benar-benar kira nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka buku sesederhana ini bisa jadi wasilah hidayah buat orang gitu kan, yang kita nggak pernah lihat orangnya, kita nggak tahu orangnya siapa gitu ya. Terus kadang juga masuk ke WA terus ngasih testimoni kayak gitu. Itu sebenarnya kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan materi. Jadi kalau misalkan kita nulis itu cuma buat materi untuk nilai ekonomi itu nggak bakal nyampe gitu ya, nggak bakal sampai, nggak bakalan kena gitu, nggak akan puas gitu. Tapi kalau misalkan kita nulis itu benar-benar untuk batin kita gitu ya, kebahagiaan, untuk bermanfaatan ya, untuk isi hidup kita, insya Allah itu akan lebih abadi, lebih kekal gitu. Jadi sampai sekarang aku masih terus berjuang sama gitu ya, sama teman-teman yang lain, penulis-penulis yang lain. Aku nggak pernah nganggap aku penulis senior gitu ya, meskipun udah nerbitin buku, aku masih nganggap diri aku itu penulis pemula yang harus terus belajar, yang harus terus berjuang, karena kan nggak ada penulis yang hebat, adanya penulis yang terus menulis dan produktif. Jadi kan itu proses ya semuanya ya, nggak bisa ada hasil yang langsung ya gitu kan. Udah nulis 5 buku tapi sampai sekarang udah nggak nulis lagi, ya berarti kan ya dia nggak hebat gitu. Dia berarti yang hebat adalah continue ya, sampai sekarang terus menulis ya. Jadi aku juga mau belajar nih di SLP, mungkin bisa ikut belajar juga nggak di sana. Kira-kira umurnya berapa tahun deh? Iya benar, nggak akan bercanda. Ya jadi aduh aku benar-benar terkesima banget sih, dan aku jadi kayak kok aku gitu merasa kayak apa ya, merasa puas dengan diriku sekarang, padahal ternyata banyak orang-orang yang kayak Kak Cida yang terus-menerus menulis, yang memberikan inspirasi kepada banyak orang, yang bermanfaat gitu ya. Aku merasa kayak nggak ada apa-apanya. Masya Allah banget sih. Dan di atas langit masih ada langit. Iya sih bener ya kak ya, terus belajar. Jadi kayak kok merasa aneh ketika aku tidak tergiur untuk mendapatkan kebahagiaan dari menulis. Itu sih yang aku rasakan juga di akhir sharing kakak tadi ya, Masya Allah banget. Terus juga apalagi nih kak, kira-kira mungkin ada sedikit closing statement nih dari kakak buat teman-teman untuk mengikuti pembelajaran menulis di SLP, khususnya kan kita nanti asalnya ada sharing-sharing kan ya kayak ini, nanti kakak juga bisa mungkin mengoreksi tulisan teman-teman gitu yang nonton video ini gitu, bisa menghubungi kakak di Instagram juga buat sharing tulisan gitu. Gimana nih kak closing statement buat teman-teman? Closing statement itu palingan apa ya? Pertama, kalau misalkan kita mau jadi penulis, yang pertama luruskan niat dan luaskan niat. Jadi bukan cuman ya udah aku nulis karena Allah nih, tapi harus luas juga niatnya. Aku nulis karena Allah, kemudian agar bisa dibaca sama banyak orang dan bermanfaat, agar bisa apalagi mendokumentasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, kemudian untuk mengingatkan diri sendiri dan orang lain. Pokoknya banyak, kita bisa meluaskan banyak niat. Ketika kita punya niat yang luas, ketika satu niat kita itu belum tercapai, kita masih punya banyak niat yang lain gitu. Terus yang pertama itu yang paling penting ya, fundamental, yang istilahnya orang-orang kadang capek nulis karena lupa dengan niat. Yang pertama itu. Yang kedua,
kalau kita serius mau jadi penulis, kita nggak boleh capek untuk belajar juga gitu. Karena literasi ini jadi satu ya, antara menulis dan juga membaca dan juga belajar. Itu nggak bisa dipisahkan. Kan sekarang tren kepenulisan mungkin tinggi sekarang. Bener banget sih. Apalagi di pandemi ini, bener banget. semua orang pengen nulis, semua orang pengen diakui jadi penulis, Betul banget. Aku jadi ngerasain konten gitu sih kreator gitu kan. Iya. Banyak kan. Tapi jangan hanya berhenti ketika kita nulis gitu kan. Karena kita ketika nulis itu kan menuangkan ya, ngeluarin sesuatu. Nah kita kalau misalkan ngeluarin terus, nanti isinya habis. Kita terus harus mengisi, harus terus mengisi, harus terus belajar lewat buku, lewat guru, lewat kajian dan lain sebagainya, itu harus terus diisi. Karena semakin kekuras tuh, ntar kita nulisnya itu lagi, nggak kelar gitu nulisnya. Bahkan pernah di satu kejadian ketika aku juga lagi semangatnya nulis tuh tiap hari, aku sampai lupa belajar. Sampai suatu ketika guru aku bilang, "Cip, kamu bagus ya tulisannya, tapi kok kayaknya nggak ada isinya." Wah, itu jadi tamparan banget. Tulisan aku nggak ada isinya gitu kan ya, nggak bergizi, berarti aku kurang upgrade, aku kurang belajar. Di situ kan aku langsung merasa, oh iya, nulis itu tuh bukan sekedar menuangkan, bukan cuma curhat gitu kan banyak yang curhat gitu kan di lewat tulisan. Iya benar. Apalagi di Instagram caption. Iya. Hari ini aku. Iya. Jadi banget sih yang terus semangat belajarnya. Belajar lewat apapun ya, sekarang bisa banyak lewat banyak hal gitu. Termasuk belajar di SLP juga tuh. Aku mengutip perkataan kakak tadi, aku suka banget. Capek nulis karena lupa dengan niat. Iya benar-benar, aduh Kak, ya Allah itu benar-benar masuk banget sih ke aku pribadi ya. Dan aku merasa aku senang banget bisa ketemu sama Kak Cida hari ini, bisa sharing-sharing langsung loh teman-teman. Terasa banget hawa-hawa penulis ya. Masya Allah banget. Jadi aku benar-benar ngambil banget nih apa yang dikatakan oleh Kak Cida tadi. Kalau kita capek nulis, karena kita tuh lupa sama niat kita. Niat itu sebenarnya buat Allah atau bukan gitu kan ya kayak. Terus ada lagi gak nih Kak? Aku kayaknya gak mau beres deh, pengen sama Kak Cida aja, biar semangat terus nulis ya gitu kan. Tadi kan udah ada 2 poin yang aku sampaikan untuk closing ini ya. Pertama niatnya yang tadi Sarah bilang, terus yang kedua terus belajar, terus yang ketiga nih yang terakhir, mau sampai kapan teman-teman nunda untuk nulis? Jadi ya harus dimulai. Yang romper sih. Harus dimulai dari sekarang, karena kita ingat aja durasi usia kita itu terbatas gitu kan. Kita nggak pernah tahu Allah kasih kita kesempatan untuk hidup itu sampai kapan. Jadi kalau misalkan teman-teman terus nunda, nanti aja lah, besok aja nulisnya, nulis besok gitu ya, kayak diet besok itu nggak diet nggak nulis gitu, gagal diet. Mau sampai kapan? Jadi tentukan kapan teman-teman mau mulai untuk berjuang dan tentukan batas akhirnya. Kalau aku batas akhir perjuangan aku adalah ketika Allah mencabut nyawa aku. Masya Allah. Jadi sampai sekarang ketika Allah masih kasih kesempatan untuk nulis, karena nulis itu bagian dari dakwah dan dakwah itu bagian dari visi hidup aku, jadi aku akan terus menulis sampai Allah katakan itu selesai, sampai tugas atau misi hidup aku tercapai gitu kan. Jadi buat teman-teman semangat terus untuk memulai, dan ketika udah mulai ya harus dituntaskan, diselesaikan, istiqomahkan, jangan pernah merasa puas ketika udah nerbitin 1-2 buku gitu ya, apalagi buku antologi ini kan sekarang banyak ya. Jangan pernah puas ketika kita udah nerbitin buku, tapi jangan juga merasa nulis itu beban. Jadi nulis itu bukan beban. Kalau nulis itu beban, berarti bisa jadi kita nulis itu pengen dilihat baik sama orang, pengen dibilang hebat, pengen dibilang penulis lah gitu kan. Iya betul. Jadi kita fokusnya sama kacamata manusia gitu, bukan cara pandangnya Allah gitu. Kita nulis itu kalau misalkan merhatiinnya atau fokusnya ke penilaian manusia itu capek banget. Kita bahkan takut dengan kritik ya. Kita betul. Takut kalau kita tulisannya jelek, takut dicaci maki, padahal apa sebenarnya enggak juga ya, kayak harus jadi nggak pede jadinya kan. Kalau misalkan kita nulis cuma karena manusia gitu. Kalau kita nulis karena Allah, kita siap untuk terus belajar, bertumbuh, dikritik, dikasih saran, berarti kan kita akan jadi lebih baik setiap hari. Mungkin itu aja, mungkin ya sharing sekarang. Masya Allah. Nah teman-teman, tadi kan Kak Cida nanya kapan kita mau mulai. Nah aku tantangin teman-teman, setelah nonton video ini kita mulai. Gimana? Setuju?
setuju ya. Oke, aku juga sebenarnya terpicu banget buat belajar terus menulis gitu ya. Walaupun mungkin sekarang mah masih ya lewat Instagram gitu kan, berarti kayak terus di blog pribadi, bikin tweet di Twitter kayak gitu. Sebenarnya itu juga bisa kita mulai. Nah, teman-teman, udah banyak banget nih motivasi yang kita dapatkan dari Kak Cida ya. Jadi kalau misalkan udah dapat motivasi banyak, bakalan noting banget kalau kita itu nggak mulai do action now gitu ya kayak sip. Mungkin sekian aja dari kelas menulis kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.